Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya percaya di hari ini, di pagi hari ini penuh dengan keberkatan sorgawi. Kita terima sepanjang hari ini, bahkan saya percaya setiap rutinitas kita pun ketika kita imani, setiap langkah kita, setiap tindakan kita akan menerima sesuatu dari Tuhan pagi hari ini. Baik, firman Allah saya berikan judul tentang keselamatan kita. Ya, keselamatan kita. Saya hanya bisa berkata begini Bapak Ibu sekalian, betapa bersyukurnya kita dianugerahi keselamatan yang dari Allah lewat Yesus sendiri. Betapa berharganya hidup kita yang dikerjakan oleh Yesus sebagai penyelamat dalam hidup kita. Kita baca ayatnya dalam Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23 begini firman Tuhan. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Siapa itu karunia Allah? Yesus sendiri. Yesus sebagai karunia Allah. Pemberi hidup dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian, kita harus menyadari bahwa kita ada di dunia, ya, tetapi tidak merupakan suatu kebetulan. Ketika Tuhan tempatkan kita di dunia, itu bukan merupakan suatu kebetulan, ya. Tapi karena ada beberapa alasan. Yang pertama, Tuhan menciptakan kita untuk mengasihi kita, ya. Tuhan menciptakan kita untuk mengasihi, membangun hubungan, membangun relasi dengan kita, membangun keintiman, membangun komunikasi dengan Tuhan. Tuhan tidak bertujuan untuk membinasakan umat Tuhan, tidak. Ya, jadi Tuhan menciptakan kita untuk mengasihi kita. Terdapat dalam Yeremia 31 ayat 3. Kemudian Tuhan menciptakan kita untuk memiliki hubungan dengan kita. Ya, Tuhan memiliki hubungan dengan anak-anaknya, dengan ciptaannya. Dan Tuhan ingin menikmati, memberikan berkat kepada umatnya untuk dinikmati. Itulah tujuan Tuhan. Kemudian Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Roma 8:28. Ya, Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada ceritanya bahwa Tuhan merencanakan perkara-perkara yang buruk. Ya, iblislah yang mengambil alih semuanya untuk seolah-olah merusak hubungan umat Tuhan dengan Allah. Tapi lihat, Allah mengerjakan keselamatan lewat Yesus. Ya, Alkitab menggambarkan bahwa manusia memberontak, manusia mengabaikan prinsip ketuhanan dalam hidup ini. Alkitab menyebut tingkah laku ini sebagai dosa. Saya bacakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 8. Begini firman Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Lihat, Alkitab berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri. Tetapi ada solusi yang firman Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Apa solusinya? Roma 5 ayat 8 begini firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ketika manusia dalam keterpurukan dosa, dalam intimidasi kuasa kegelapan, dalam ketidakmampuan untuk membenarkan dirinya, ketidaksempurnaan manusia. Tapi lihat, Yesus kerjakan semuanya untuk kita. Ya, karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Berbahagialah kita di hari-hari ini yang sudah terima penebusan Kristus
Berbahagialah kita di hari-hari ini yang sudah menerima anugerah kebenaran dari Yesus untuk kita. Kita disempurnakan, disucikan, dikuduskan. Nah, Bapak Ibu sekalian, apakah keinginan Tuhan supaya kita perbuat? Roma 10 ayat 9 berkata begini, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Wow, dengan mulut kita mengaku, dengan hati kita percaya Yesus adalah Tuhan. Di hari-hari ini, apapun yang kau alami, Bapak Ibu sekalian, peganglah satu nama. Nama Yesus, nama yang menyelamatkan. Jangan terpuruk lagi dengan dosa. Jangan mau diintimidasi oleh iblis tentang dosa-dosa kita di masa lampau. Tidak. Kita bisa berkata bahwa Yesus cukup buat hidupku. Yesus sudah menyempurnakan hidupku. Hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus yang tinggal di dalamku. Imani firman Tuhan pada pagi hari ini, maka saya percaya pun firman Tuhan akan mengerjakan bagiannya untuk kehidupan kita umat Tuhan. Amin firman Allah. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur karena Engkau sudah mengerjakan keselamatan bagi kami. Bukan mudah-mudahan lagi, tetapi itu merupakan kepastian bagi hidup kami. Kami terima janji Tuhan, kami terima penebusan, kami terima hidup yang berkelimpahan, kami terima hidup yang kekal dalam sorga, karena Engkau sudah menjamin hidup kami. Tuhan, berkati segenap jemaat-jemaat-Mu yang menyaksikan tayangan ini. Kami percaya bahwa firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi firman-Mu akan mengerjakan apa yang Engkau suruhkan dalam kehidupan kami. Itu yang kami alami. Terima kasih, diberkatilah bangsa negara kami, pemimpin-pemimpin kami yang ada di dalam jajarannya ya Tuhan. Engkau berkati dengan berkat-berkat yang berkelimpahan, pulihkan ekonomi Indonesia, dan biarlah Indonesia semakin maju, semakin berkembang, semakin disegani oleh negara-negara lain, dan rakyat Indonesia semakin sejahtera karena Engkau menopang kehidupan bangsa negara kami. Terima kasih Bapa di sorga, tim medis yang mengerjakan pengobatan di rumah sakit, Engkau juga memberkati, berikan mereka kekuatan dan juga keselamatan yang dari Tuhan Engkau kerjakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Semua firman ini kami terima dengan iman, kami terima dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.